Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung daerah terdampak banjir dan tanah longsor mulai dari Sumatera hingga Aceh pada Senin. Adapun dalam pidatonya pada Jumat lalu, Presiden sempat menyinggung soal kerusakan lingkungan terkait bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Apa maksud Presiden menyinggung hal ini? Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza akan membahasnya dalam Apa Kata Istana. Sudah tertimbun, ada puluhan ini manusia. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat. Kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400 untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Indonesia berduka, curah hujan tinggi menyebabkan bencana banjir hingga tanah longsor yang melanda Aceh hingga Sumatera, merusak ribuan rumah, bahkan turut memakan korban jiwa. Fenomena ini pun disinggung oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Jumat lalu, di mana Presiden juga turut menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi. Apa maksud Presiden di balik pidatonya ini? Benarkah bencana yang melanda Aceh hingga Sumatera bukan sekedar fenomena alam? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana, bersama saya, Elisa Sinaga. Presiden Prabowo meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Setibanya di Tapanuli Tengah, Presiden menjamin pemerintah akan segera mengatasi kesulitan warga setempat, salah satunya masalah BBM. Bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Presiden juga menambahkan bahwa situasi cuaca di Tapanuli kian membaik. Menurut Presiden, prediksi cuaca menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ya, kita bersyukur cuaca membaik. Ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Berikut kami tampilkan data yang dihimpun oleh BNPB terkait titik-titik mana saja yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Pertama di Aceh, ini ada di Kota Lok Sumawe, lalu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Birun.
Kemudian kita beralih ke Sumatera. Di Sumatera Utara ini ada Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Fakfak Barat, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ada 4 wilayah, 4 kabupaten begitu ya yang terdampak. Kemudian di Sumatera Barat, ini titiknya ada di Padang Pariaman, Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman. Meski cuaca di wilayah terdampak sudah membaik, Presiden tetap menekankan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrim menjadi tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat. Presiden juga menginstruksikan agar pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tetap menjaga lingkungan. Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Sementara itu, manajer advokasi dan kampanye Walhi Sumut Jaka Kelana Damanik menilai bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Aceh dan Sumatera bukan sekedar curah hujan yang tinggi. Walhi melihat adanya sumbatan dari hulu lantaran kayu-kayu pohon yang menumpuk menjadi salah satu penyebab bencana terjadi. Adanya penumpukan kayu pohon tersebut dikarenakan adanya pembalakan liar yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. Nah, kalau kita melihat banyak narasi ya bahwa intensitas hujan itu yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Tapi kalau kita melihat ada permasalahan, ternyata ada permasalahan lain. Nah, Walhi melihat akar permasalahan tersebut. Nah, banjir bandang itu kan banjir yang dengan volume air yang besar datang dengan tiba-tiba. Artinya ada sumbatan di hulu sehingga air itu bisa datang dengan jumlah yang besar dengan cara tiba-tiba. Apa yang menyebabkan sumbatan tersebut? Kita melihat salah satu faktor yang menyebabkan tertimbaknya air dari hulu itu adalah kayu-kayu yang menumpuk. Pohon yang ditebang kemudian menumpuk yang menjadi salah satu faktor penyebab aliran air yang terjadi sehingga suatu ketika menyebabkan banjir bandang. Nah, apa yang menyebabkan kayu tersebut menumpuk? Nah, kita bisa lihat bahwa di hulu itu ternyata ada tutupan hutan yang berkurang, ada tutupan hutan yang hilang dalam jumlah yang besar. Adapun Presiden memerintahkan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat pemulihan bencana. Menko PMK Pratikno juga memastikan bahwa bantuan pemerintah ke wilayah terdampak akan tersalurkan dengan cepat dan tepat. Pastinya kita juga berharap bencana ini segera berlalu dan cuaca di wilayah-wilayah terdampak bisa segera membaik agar Indonesia bisa pulih kembali. Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.